Saya di sini ingin menjelaskan subbab kelima tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika adalah arti dari berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini menjadi semboyan bangsa dan negara, digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari semboyan ini adalah mempersatukan bangsa Indonesia, mempertahankan kesatuan bangsa, meminimalisir konflik atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta mencapai cita-cita negara Indonesia. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab kedua tentang pentingnya konsep integrasi nasional. Pertama-tama, integrasi nasional sendiri itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang damai dan menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada, di mana itu sangat penting untuk bangsa Indonesia dikarenakan dengan keadaan bangsa Indonesia yang sangat luas dan sangat-sangat beragam, itu akan menimbulkan semakin banyaknya faktor-faktor yang bisa memecah belah bangsa Indonesia. Tentunya konsep integrasi nasional ini berlandaskan semboyan negara kita sendiri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lalu yang kedua adalah pengertian dari integrasi nasional sendiri itu merupakan harapan bagi setiap bangsa. Maka dari itu integrasi nasional penting untuk menciptakan keselarasan bangsa di tengah keadaan masyarakat yang beragam dan wilayah Indonesia yang sangat luas. Agar dapat bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu atau tersebut dalam sebuah negara yang berdaulat. Dalam konteks ini yaitu bangsa Indonesia sendiri. Karena faktor-faktor yang sangat banyak yang bisa memecah belah bangsa kita, tentunya yang akan dijelaskan nanti faktor-faktornya apa aja. Itu akan sangat rentan ya untuk bangsa Indonesia tuh terpecah belah. Misalnya dari faktor internal saja lumayan banyak, apalagi faktor eksternal yang pastinya akan lebih berpengaruh lagi, karena misalnya akulturasi budaya itu kan sekarang saja sudah sangat marak gitu ya, entah budaya ketimuran, budaya barat, itu sudah sangat bersatu gitu di masyarakat Indonesia ini. Jadi kita harus tetap menerapkan si konsep integrasi nasional ini agar bangsa Indonesia bisa tetap bertahan di era globalisasi sekarang. Terima kasih. Saya di sini ingin menjelaskan subbab ketiga mengenai faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Indonesia adalah contoh kesatuan unik yang pada dasarnya adalah masyarakat majemuk dan beragam jenis dari banyak aspek. Namun, bangsa Indonesia disatukan oleh sebuah corak yang menjadi tali merah yang menyatukan segala ragam jenis kehidupan masyarakatnya. Masyarakat majemuk atau plural society memiliki arti belati bermata ganda, di mana merupakan umpama dari pemahaman pluralitas itu sendiri, yaitu sebagai rahmat keberanian untuk menerima perbedaan. Bentuk penerimaan perbedaan tersebut tidak serta-merta dilakukan karena sebuah tuntutan, namun diusahakan sebagai bentuk kesadaran. Bagaimana cara menciptakan kesadaran tersebut? Jawabannya tentu saja adalah perspektif atau pandangan dari masing-masing warga Indonesia. Lalu bagaimana cara mengubah persepsi tersebut? Inilah beberapa faktor yang mempengaruhi atau mendasari persepsi seseorang dalam menciptakan kesadaran yang berguna bagi kehidupan bersama dalam perbedaan. Yang pertama adalah rasa senasib dan seperjuangan. Salah satu faktor utama pembentuk integrasi nasional adalah munculnya perasaan senasib dan seperjuangan. Salah satu contohnya ialah rasa yang dahulu muncul ketika masa penjajahan, di mana warga Indonesia seluruhnya bersatu untuk merdeka. Keinginan tersebut karena dilandasi oleh masa lalu dan juga nasib yang sama, dan tidak peduli dengan suku, agama, ras, serta golongan.
Yang kedua adalah rasa cinta tanah air. Salah satu faktor membentuk integrasi nasional bisa dikarenakan adanya rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan ketika masa perjuangan untuk merebut, menegakkan, serta mengisi kemerdekaan Republik Indonesia hingga hari ini. Yang ketiga adalah budaya gotong royong. Selanjutnya, faktor membentuk integrasi nasional didasari karena adanya budaya gotong royong. Budaya gotong royong sendiri merupakan sebuah ciri khas yang ada pada kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun yang tetap dijaga dan dipertahankan sebagai harta karun nasional hingga saat ini. Yang keempat, adanya ancaman luar yang menuntut sebuah bangsa untuk menjadi nasionalis. Faktor pembentuk integrasi nasional yang tidak kalah penting, yaitu karena tujuan untuk antisipasi adanya ancaman dari luar. Ada berbagai bentuk ancaman dari pihak asing tersebut, seperti upaya pengambilan wilayah atau pulau yang paling luar di daerah Indonesia. Yang lima sekaligus terakhir, yaitu adanya keinginan untuk bersatu. Satu di antara banyak peristiwa yang menunjukkan sebuah keinginan masyarakat Indonesia untuk bersatu, yaitu Sumpah Pemuda yang dilakukan oleh para pendahulu kita pada 28 Oktober 1928. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 tentang integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Saya akan menjelaskan yang D, tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama ada tantangan internal. Tantangan internal adalah segala bentuk gangguan dari dalam negeri yang dapat menggoyahkan kesatuan dan persatuan NKRI. Gangguan-gangguan tersebut dapat mengakibatkan pembangunan nasional dan mengancam keutuhan negara. Yang pertama, keanekaragaman bangsa. Tidak dapat dipungkiri keberagaman dalam masyarakat bisa menjadi salah satu sumber konflik. Misalnya perselisihan yang dilantarkan berbelakangi oleh ras, suku, agama, dan lainnya. Yang kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Kesenjangan sosial yang besar menunjukkan adanya ketidakstabilan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang belum dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Hal ini dapat memecah masyarakat ke dalam golongan-golongan tertentu. Karena itu kesenjangan juga dapat menciptakan kecemburuan sosial yang berpotensi menjadi sumber konflik. Yang ketiga, separatisme. Ketidakmerataan ekonomi dapat mengakibatkan munculnya paham yang menginginkan pemisahan wilayah guna membentuk negara sendiri. Separatisme juga dapat berakar dari perbedaan cara pandang. Sejak proklamasi kemerdekaan telah ada sejumlah upaya dari kelompok tertentu untuk memisahkan diri dari NKRI. Yang keempat, radikalisme. Radikalisme adalah suatu paham yang menolak tatanan tertib sosial dan paham politik yang ada dengan cara perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan. Radikalisme dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, diantaranya adalah faktor politik, ekonomi, psikologis, sosial, dan pendidikan. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bab kelima tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah hal yang mutlak untuk dilakukan. Apalagi Indonesia memiliki banyak sekali ragam kebudayaan, suku, ras, dan agama. Di sisi lain, Indonesia memiliki jalur transportasi tak banyak negara lain yang tak hanya memberikan keuntungan tetapi juga ancaman. Misalnya, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan norma, masuknya obat-obatan terlarang, dan penggelapan barang. Maka dari itu, peran serta warga dalam menjaga persatuan dan kesatuan sangatlah penting. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dapat dilakukan dalam bentuk 1. Pendidikan kewarganegaraan, 2. Pelatihan dasar kemiliteran, 3. Pengabdian sebagai TNI,
Dan terakhir, keempat, pengabdian sesuai dengan profesi atau keahlian. Sekian, terima kasih.